Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Bapak Andriana Eka Prawira. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Misalnya dari makhluk bersel satu hingga makhluk bersel banyak. Dan tingkat organisasi kehidupan individu sampai tingkat interaksi kompleks. Misalnya dari spesies sampai ekosistem. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi tiga tingkat, yaitu satu, keanekaragaman gen, kedua, keanekaragaman jenis atau spesies, yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen. Setiap sifat organisme kehidupan dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen. Satu dari induk jantan dan lainnya dari induk betina. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Contohnya, variasi jenis kelapa, di mana ada kelapa gading dan kelapa hijau. Aneka ragaman jenis. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, maupun mikroba. Misalnya, variasi dalam satu famili antara kucing dan harimau. Mereka termasuk ke dalam satu famili, yaitu famili keluarga Felidae, walaupun ada perbedaan fisik, tingkah laku, dan habitat. Aneka ragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Misalnya, ekosistem lumut, ekosistem hutan tropis, ekosistem gurun. Masing-masing ekosistem memiliki organisme yang khas untuk ekosistem tersebut. Misalnya lagi, ekosistem gurun di dalamnya ada unta dan pohon kaktus. Manfaat keanekaragaman hayati ada tiga. Satu, dengan mengetahui adanya keanekaragaman gen merupakan modal dasar untuk melakukan rekayasa genetika dan hibridisasi, yaitu kawin silang, untuk mendapatkan bibit unggul yang diharapkan. Kedua, dengan mengetahui adanya keanekaragaman jenis dapat menuntun kita untuk mencari alternatif dari bahan makanan, bahan sandang, dan papan. Juga dapat menuntut kita memilih hewan-hewan unggul yang dapat dibudidayakan. Ketiga, dengan mengetahui adanya keanekaragaman ekosistem, kita dapat mengembangkan sumber daya hayati yang cocok dengan ekosistem tertentu, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan peternakan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem klasifikasi dibagi menjadi tiga, yaitu satu, sistem klasifikasi alamiah, yang kedua, sistem klasifikasi buatan, yang ketiga, sistem klasifikasi filogenetik. Satu, sistem klasifikasi alamiah diciptakan oleh Theophrastus tahun 370 sebelum Masehi sampai 285 sebelum Masehi, salah satu murid Aristoteles. Yang kedua, didasarkan pada bentuk yang dapat dilihat dengan mata biasa atau morfologi. Yang ketiga,
Tumbuhan dibagi menjadi 4 kelompok, di mana ada pohon, semak, perdu, dan herba. Sistem klasifikasi buatan diciptakan oleh Carolus Linnaeus tahun 1707 sampai 1778. Ilmuwan asal Swedia dikenal sebagai Bapak Klasifikasi. Dasar yang digunakan adalah alat reproduksi seksual. Dasar lain yang digunakan adalah morfologi. Merupakan penggolongan makhluk hidup berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia. Misalnya, beracun atau berguna, piaraan atau liar, gulma atau sayuran. Ketiga, sistem klasifikasi filogenetik, di mana diciptakan oleh Charles Darwin tahun 1859. Ia menerbitkan buku mengenai tentang teori evolusi. Yang kedua, ia menyatakan bahwa persamaan struktur tubuh menunjukkan hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Ketiga, didasarkan urutan perkembangan makhluk hidup atau filogeni, serta mengetahui hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Tingkat taksonomi disebut juga tingkat pengelompokan. Tingkatan ini disusun oleh kelompok atau takson yang paling umum sampai kepada kelompok yang paling khusus dengan urutan tingkatan takson sebagai berikut. 1. Regnum atau kingdom, dunia kerajaan. 2. Divisio atau filium, tumbuhan atau hewan. 3. Klasis atau kelas. 4. Ordo atau bangsa. 5. Familia atau suku. 6. Genus atau marga. 7. Spesies atau jenis. Tata nama. Dalam pemberian nama makhluk hidup, kita mengenal nama daerah. Misalnya anjing, atau bahasa Inggrisnya dog, dan nama ilmiahnya yaitu canine. Yang kedua, nama daerah hanya dapat dimengerti oleh penduduk di daerah itu. Yang ketiga, nama ilmiah digunakan sebagai alat komunikasi ilmiah di seluruh dunia menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Keempat, setiap organisme hanya memiliki satu nama yang sah. Cara pemberian nama jenis. Sistem tata nama yang digunakan disebut binomial nomenklatur, yaitu pemberian nama jenis atau spesies dengan menggunakan dua kata. Misalnya padi, yaitu orija sativa. Cara kerja. 1. Kata depan nama marga atau jenis. Kedua, kata belakang nama petunjuk spesies atau spesies epitet. Sistem binomial nomenklatur dipopulerkan pemakaiannya oleh Carolus Linnaeus. Cara pemberian nama kelas, bangsa, dan famili. Nama kelas adalah nama jenis ditambah naik. Contohnya, Equisetum tambah naik menjadi kelas Equisetae. Nama ordo adalah nama genus ditambah ales. Contohnya, Gingiber ditambah ales menjadi ordo Gingiberales. Nama famili adalah nama genus ditambah Acaeae. Contohnya, Cana plus Acaeae menjadi famili Canaceae. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.